kita. Maria juga Bu. Oh, Abdul nggak berangkat. Kenapa sudah nggak berangkat tadi? Abdul bolos Bu. Bolos Ya. ya Allah. Itu perbuatan yang tidak baik, nggak perlu dicontoh ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kalian semalam sudah belajar atau belum? Saya belum. Ya, mati lampu. Mati lampu. Selain mati lampu, alasan apa lagi? Males Bu. Malas Main HP, Bu. Main HP. Jangan terlalu sering main HP. Nah, materi pada pagi hari ini itu apa sih kira-kira? Kalian tahu pelajaran pada pagi hari ini? PPKN Bu. PPKN, kalian bawa bukunya apa hari ini? PPKN, matematika sama bahasa Indonesia. Pelajaran pertamanya apa? PPKN. PPKN. Sekarang kalian siapkan dulu alat tulis dan buku PPKN-nya. Sudah? Oke. Nah, untuk membakar semangat kalian pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kalian sudah pernah dengar? Sudah Bu. Sering nyanyi Bu. Oh, sering nyanyi. Ya. Coba kita cek semangat kalian melalui lagu ini. Duduk apa berdiri? Berdiri dong. Yuk berdiri semuanya. Sambil tepuk boleh. Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan bernegara, adik-adik bersatu. Berilah di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, suara kalian bagus sekali. Silakan duduk. Sebentar. Oh, nah, sebelum memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu mengetahui kemampuan awal kalian melalui kegiatan asesmen diagnostik. Jadi nanti kegiatan pembelajaran kali ini kita akan berdiskusi berkelompok. Nah, kelompoknya nanti kita bagi berdasarkan dari hasil asesmen diagnostik yang akan kita lakukan. Kalian sudah menyiapkan HP? Sudah Bu. Oke. Nah, nanti kalian bisa memanfaatkan HP yang sudah kalian bawa dengan men-scan barcode yang ada di layar, dan kalian bisa mengerjakan soal melalui scan barcode tersebut. Bisa tidak menggunakan scan barcode? Bisa, Bu. Oke. Lagi proses. Sudah Bu. Sudah bisa masuk ke soalnya? Sudah Bu. Oke. Saya sudah selesai Bu. Sudah selesai. Nadia sudah selesai belum? Belum Bu, kurang satu. Eti Sudah Bu. sudah. Sudah Bu. Sudah, oke, sudah selesai semua. Nah, sekarang untuk mengetahui kemampuan belajar kalian, coba kalian mengerjakan asesmen diagnostik yang kedua ini. Sudah? Sudah Bu. Belum Bu. Satu lagi Bu. Sudah. Sudah? Sudah selesai semua? Sudah Bu. Bu. Oke.
Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita akan mengetahui makna-makna dari simbol-simbol Pancasila. Kalian tahu simbol-simbol Pancasila itu apa saja? Saya tahu Apa? ada bintang, Ada bintang, Kalau terus beringin Bu, ada pohon beringin, Lantai. lantai, terus kalau banteng, kepala banteng, terus Panjang kapas bu. baju dan kapas. Berarti ada berapa simbolnya? ada 5. Ada 5. Biasanya terletak di mana itu? Li? Simbol-simbol Pancasila di lambang apa? di dada. Gada, burung, Garuda. Garuda. Nah, sebelumnya kita akan melihat video tentang materi yang akan kita pelajari terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik dan cermati video yang Ibu putar. Oh, ini arok beras jumputan. Beras jemputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh, iya ya. Membangun jembatan dan pindah rumah pun masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Perlu diputar lagi tidak videonya? Cukup bu. Cukup. Oke, sudah cukup. Sekarang setelah kalian mengamati video dari yang tadi Ibu sudah putar, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab. Yang pertama, apa yang terjadi pada video tersebut? Ada yang bisa jawab? ada gotong royong Bu, Oh, bergotong royong. Selain itu, Membangun jembatan. membangun jembatan. Selain itu, ada kegiatan apa lagi? Mengambil beras jemputan bu. Iya, mengambil beras jumputan. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu melakukan kegiatan gotong royong? Saya Bu, agar pekerjaan terasa lebih ringan. Iya, agar pekerjaan terasa lebih ringan. Jadi dengan kita melakukan gotong royong, pekerjaan yang akan kita lakukan yang semulanya berat akan terasa lebih ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Terus, kegiatan gotong royong yang merupakan wujud dari penerapan sila keberapa? Pancasila yang keberapa? 3 bu. Sila ketiga. Bunyi sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Lambangnya? Pohon beringin. Iya, pohon beringin. Terus, makna dari sila ketiga itu apa sih? Belum tahu. Belum tahu. Karena kalian belum tahu, kita akan belajar tentang makna sila-sila yang ada di Pancasila. Oke, tadi kita sudah melakukan asesmen diagnostik. Ada 2 untuk mengetahui gaya belajar kalian dan untuk mengetahui kemampuan kalian. Dari hasil asesmen diagnostiknya adalah kita akan membagi ke dalam 3 kelompok. Ada kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Kelompok visual terdiri dari Sari sebagai ketuanya, Salma, Arman, dan Tony. Kelompok auditori Nadia sebagai ketuanya, ya, Rizky, anggota, Siva, dan Ambar. Terus yang terakhir ada kelompok kinestetik, ada Evi ketuanya,
Anggotanya ada Kiki, Maria, dan juga Gita. Silakan kalian bisa membentuk kelompok yang sudah tadi Ibu bagi sesuai dengan hasil asesmen diagnostiknya. Saya di mana, Bu? Visual. Kalau boleh di situ. Di sini. Di sini aja ya Bu. Iya boleh. Nah, setelah kalian berkelompok, nanti Ibu akan membagikan LKPD yang nantinya kalian kerjakan secara bersama-sama, secara bergotong royong, dan kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Jika ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa tanyakan ke Ibu. Kelompok kinestetik? Kelompok visual? Saya, Bu. Kelompok auditori? Oke, silakan kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Ibu, waktunya berapa lama, Bu? 15 menit. Oke, Bu. Mana sudah? Belum, Bu, belum. Kalau kalian belum paham atau ada yang kalian tidak pahami di LKPD bisa ditanyakan. Sudah Bu, sudah. Oke, kita tunggu kelompok lainnya. Sudah juga, Bu. Oke, sudah semuanya. Nah, karena sudah semua mengerjakan, coba ada yang berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ada yang berani maju terlebih dahulu? Kelompok siapa? Untuk saya Bu, Oke, boleh. ini semua anggota atau perwakilan? Perwakilan saja. Iya, boleh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok kinestetik mau menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, di sini untuk LKPD identifikasi setiap ciri khusus sila Pancasila. Di sini yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu memiliki ciri khusus yang satu dilambangkan dengan bintang. Lalu bintang itu artinya bahwa menerangi dan memberi cahaya untuk bangsa ini. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu melambangkan rantai. Lalu yang ketiga ada persatuan Indonesia, ciri khususnya itu pohon beringin, yang dimana artinya bahwa menjadi tempat bernaung untuk masyarakat. Lalu sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu ciri khususnya kepala bandel yang artinya suka berkumpul dan dalam menyelesaikan masalah itu bersama-sama, tidak sendiri. Lalu yang sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana ciri khususnya itu ada tali dan kapas, melambangkan tali dan kapas, yang dimana Oke, gimana anak-anak?
tadi hasil pemaparan dari kelompok Evi. Ada yang mau menambahkan atau ingin bertanya tentang hasil diskusi yang sudah dipaparkan oleh kelompok Evi? Sudah Bu, sudah sama. Oke, sudah cukup. Karena sudah cukup, mari kita bahas terlebih dahulu LKPD 1 tentang makna dan simbol sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama itu ada lambang apa? Bintang. Nah, warnanya apa? Kuning, emas. Emas. Nah, bunyi dari sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bintang pada sila pertama Pancasila itu artinya menerangi dan memberi cahaya bagi bangsa dan negara. Jadi, lambang bintang itu bertujuan agar menerangi dan memberikan cahaya bagi bangsa negara Indonesia. Jadi negara Indonesia ini yang semulanya dari penjajahan menuju zaman kemerdekaan. Jadi lambang dari sila pertama itu seperti itu. Nah, nilai-nilainya yang terkandung dari sila pertama itu apa aja? Yang pertama, sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan memiliki sifat yang sempurna. Kalian percaya bahwa Tuhan itu ada? Percaya. Kalian mempercayai Tuhan itu ada dengan alasan apa? Ada pohon-pohon, Ada pohon, ada Ada gunung, manusia. ada manusia. Terus yang kedua, memiliki ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa dengan cara melakukan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalian sudah melakukan itu semua? Sudah Bu. Dengan cara apa kalian Tidak berbohong. melakukan itu? Tidak berbohong, sembahyang, sembahyang, terus Rajin ke apalagi? gereja. Rajin ke gereja, membantu teman termasuk tidak? Termasuk Termasuk. Terus selanjutnya menghormati antar umat beragama. Evi dan juga Nadia, kalian saling menghormati? Iya, Saling Bu, menghormati. saling menghormati. Kalian saling menghormati walaupun kalian berbeda agama. kepercayaan. Yang terakhir, adanya bentuk kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Sila yang kedua, lambangnya apa? lantai, Rantai. Rantai apa? Rantai apa? Rantai besi atau rantai apa? rantai besi, Rantai apa? Aluminium. Rantai emas. Oh iya Bu. Iya. Nah, bunyi sila kedua itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil Dan dan beradab. Nah, di sila kedua ini maknanya itu rantai bulat itu melambangkan perempuan dan rantai persegi itu melambangkan laki-laki. Jadi ada dua jenis rantai yang di sila kedua, jadi ada rantai bulat dan rantai persegi. Rantai yang saling berkaitan ini melambangkan bahwa setiap rakyat, baik perempuan dan laki-laki, harus bersatu agar bisa menjadi kuat seperti rantai. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan, semuanya sama. Nilai-nilai yang terkandung dari sila kedua apa saja? Yang pertama, manusia memiliki hak dan martabat yang sama dan sejajar. Jadi kalian antara yang satu dengan yang lainnya memiliki hak yang sama, seperti kayak di sekolah. Hak kalian yaitu untuk diajar. Kalian semuanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengajaran dari bapak ibu guru yang ada di sekolah. Yang kedua, timbulnya pengakuan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang paling sempurna. Yang ketiga, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan akan mendapatkan perlakuan adil
dari dan kepada manusia lain. Terus sila ketiga lambangnya apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Kalian biasanya pernah melihat di jalan raya? Pernah. Pohon beringin, pohon yang besar sekali. Tidak itu ada pohon beringin, Bu. Ada pohon beringin. Iya, Bu. Seram tidak? Seram. Oh, seram sekali ya. Bunyi sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, pohon beringin ini merupakan pohon yang besar yang memiliki ranting luas yang menjadi tempat berteduh dan menyejukkan. Maknanya itu apa dari sila ketiga? Maknanya tekad kuat dan utuh yang berasal dari berbagai aspek kehidupan yang memiliki satu tujuan dan tergabung menjadi satu, yakni Indonesia. Selanjutnya, salah satu nilai di sila ketiga yaitu mempunyai rasa cinta tanah air, bangsa serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsanya sendiri. Kalian cinta nggak sama negara Indonesia? Cinta. Ditunjukkan dengan apa? Acara bendera. Iya, setiap hari Senin kalian mengikuti upacara Bendera. bendera. Sila keempat, lambangnya apa? Kepala banteng. Kepala banteng dengan bunyi Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kenapa sih dipilihnya itu kepala banteng? Jadi kepala banteng itu memiliki makna hewan yang suka berkumpul. Jadi di lambang sila keempat melambangkan perkumpulan, yaitu dengan kata permusyawaratan. Dan kepala banteng ini memiliki makna kepala yang tangguh. Jadi diharapkan Indonesia menjadi negara yang tangguh. Terus, nilai-nilai yang terkandung di sila keempat apa saja? Yang pertama, salah satunya itu ada rakyat Indonesia merupakan warga negara yang memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Kalian termasuk rakyat Indonesia bukan? Termasuk. Nah, kalian memiliki hak yang sama di Indonesia ini. Salah satu hak kalian itu apa sebagai warga negara Indonesia? Bebas mengeluarkan pendapat, Bu. Bebas berpendapat. Terus apa lagi? Bersekolah. Mendapatkan akses sekolah. Terus kewajibannya apa selain hak? Kita juga harus melaksanakan kewajiban. Membayar pajak. Membayar pajak. Sila yang terakhir ada sila kelima yang lambangnya tadi Dan kapas. bunyinya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, padi ini menjadi dasar sebagai lambang sila kelima karena padi merupakan makanan pokok di negara Indonesia, karena mayoritas masyarakat negara Indonesia itu makannya dari apa? Padi. Iya, padi Yang yang diolah jadi beras. diolah menjadi beras dan Dari berubah masak menjadi jadi nasi. Nah, kapas itu dilambangkan sebagai kebutuhan dasar sandang. Nilai yang terkandung di sila kelima itu ada yang pertama, salah satunya semua manusia memiliki derajat yang sama di mata hukum. Jadi di mata hukum kalian tidak dibeda-bedakan. Kalau misal kalian salah, kalian tetap salah. Misal ada yang melakukan perbuatan tercela, kalian akan diadili mungkin. Oke, materinya sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup jelas. Sekarang kita ke
Silahkan kalian bisa berdiskusi dengan kelompok yang tadi sudah dibagikan untuk mengerjakan LKPD yang kedua. Sudah? Belum Bu. Sebentar lagi. 2 menit lagi. Bu, Tony nggak mau bantu Bu. Tony, ayo. Katanya harus menerapkan gotong royong. Sudah selesai, Bu. Sudah Bu. Oke, kelompok pertama yang memaparkan hasil diskusi, silahkan kelompok visual terlebih dahulu. Gue semuanya atau gimana Bu? Salah satu saja. Posternya udah dikirim ya Bu? Iya, sudah. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya perwakilan dari kelompok visual akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi di sini kami mendapat tugas kegiatan Julenan. Kegiatan yang mencerminkan makna sila-sila Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Bentuk kegiatannya tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Keterangannya, dengan kegiatan Julenan ditunjukkan dengan ucapan syukur dan hasil bumi. Dengan hasil bumi. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bentuk kegiatannya itu saling menghargai. Keterangannya, ditunjukkan dengan adanya kegiatan masyarakat saling menghargai hasil susunan makanan. Ini bisa ini Ke bawah. ya lagi. Sudah? Lagi. Nah, yang ini bentuk penerapan dari sila yang kedua, itu menghargai hasil makanan telah disusun bersama-sama. Kemudian sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Bentuk kegiatannya itu saling bersatu kegiatan Julenan. Keterangannya ditunjukkan dengan bersatunya masyarakat untuk mengangkat hasil makanan yang disusun. Nah, ini adalah hasil Julenan yang telah disusun. Nah, ini adalah orang-orang yang bersatu, bergotong royong, dan merupakan penerapan sila yang ketiga. Dan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bentuk kegiatannya musyawarah untuk kesepakatan. Keterangannya ditunjukkan dengan musyawarah untuk membuat hasil makanan yang akan disusun. Jadi sebelum membuat susunan seperti ini, masyarakat akan bermusyawarah dulu untuk melakukan diskusi. Nanti makanan apa yang akan di atas, apakah buah-buahan, sayur-sayuran, seperti itu. Kemudian yang sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk kegiatannya, masyarakat adil dalam pembagian hasil makanan. Kemudian keterangannya ditunjukkan dengan adanya pembagian yang rata mengenai hasil panen pada acara Julenan. Jadi nanti Julenan tidak disusun ini, masyarakat itu nanti akan berebut makanan. Nah, masyarakat yang belum mendapat makanan nanti akan dibagikan sisa-sisa makanan ini jika belum diambil. Kemudian kesimpulannya, jadi kegiatan Julenan adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat sebagai ucapan syukur atas hasil panen yang telah didapat. Rangkumannya itu pesan telah didapat. Oke. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Dari kelompok visual? Oke, sudah cukup jelas. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok visual. Silakan. Videonya sudah saya kirimkan ya? Iya, sudah. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini saya dari kelompok audio dari mau memaparkan hasil diskusi saya
tentang makna sila Pancasila yang ada dalam tradisi Iriban. Untuk sila yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa, bentuk kegiatan yang sesuai yaitu ketika doa bersama sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ditunjukkan dalam kegiatan seluruh warga secara sukarela membawa makanan, kemudian dimakan secara bersama-sama, saling berhadapan, memanjang, tidak ada yang membeda-bedakan. Lalu yang ketiga, Persatuan Indonesia, ditunjukkan dalam kegiatan semua warga membersihkan saluran air dan memotong unggas untuk bergotong royong mempersiapkan tradisi Iriban tersebut. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ditunjukkan dalam kegiatan di mana pemerintah juga ikut hadir dalam tradisi Iriban tersebut sebagai wujud apresiasi kepada warga masyarakat. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ditunjukkan ketika tradisi tersebut banyak pedagang kemudian membuka lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat setempat. Videonya boleh ditayangkan, Bu. Oke, perhatikan ya teman-teman. Tradisi Iriban yang berada di Desa Wisata Lereng, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, diadakan setiap Rabu Kliwon pada bulan Rajab. Berikut ini kegiatan tradisi Iriban yang mencerminkan makna sila-sila Pancasila. Kegiatan Iriban yang mencerminkan sila pertama Pancasila ditunjukkan saat doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Tuhan. Salah satunya, tradisi Iriban memiliki makna irit-irit yang berarti uri-uri atau melestarikan sumber mata air. Kegiatan Iriban yang mencerminkan sila kedua Pancasila ditunjukkan saat seluruh warga datang dengan membawa makanan secara sukarela, kemudian makan bersama dengan duduk memanjang, saling berhadapan tanpa membeda-bedakan siapapun. Kegiatan Iriban yang mencerminkan sila ketiga Pancasila ditunjukkan saat warga bergotong royong membersihkan saluran air dan memotong hewan unggas yang kemudian dibakar. Semuanya dilakukan bersama-sama, saling membantu untuk menyiapkan tradisi Iriban. Kegiatan Iriban yang mencerminkan sila keempat Pancasila yaitu adanya dukungan dari pemerintah dalam mengembangkan desa wisata dan pasar kuliner jajanan desa di Desa Lereng, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Kegiatan Iriban yang mencerminkan sila kelima Pancasila yaitu dengan adanya tradisi Iriban di Desa Wisata Lereng membuka lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat setempat. Dari tradisi Iriban yang ada di Desa Lereng, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi Iriban mengandung nilai-nilai pada setiap sila Pancasila yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga tradisi tersebut harus dilestarikan sebagai bentuk perwujudan makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau bertanya kepada kelompok auditori? Tidak ada. Oke, beri tepuk tangan dulu. Videonya bagus. Iya, bagus sekali hasil video dari kelompok auditori. Tadi poster yang sudah ditayangkan dari kelompok visual juga sudah bagus. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok kinestetik. Bu, artikelnya sudah saya kirimkan juga. Mau langsung ditayangkan atau? Ya, boleh Bu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini saya perwakilan dari kelompok kinestetik mau membacakan hasil diskusi kami tentang tradisi nyadran. Nah, di sini setelah kami menganalisis teksnya, kami
mendapatkan beberapa hasil terkait makna sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana bentuk kegiatannya itu ada nilai religius dan nilai syukur, di mana nilai religius atau nilai keagamaannya itu keterangannya itu mereka mendoakan, mendatangkan kuburan lalu mendoakan para leluhur untuk mendapatkan tempat yang layak di surga. Lalu nilai syukurnya itu mensedekahkan makanan atau jajan. Lalu yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kegiatan nyadran ini dirasakan untuk semua masyarakat, dan tidak hanya masyarakat yang beragama Muslim saja. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia dalam kegiatan nyadran, di mana mereka melakukan kegiatan gotong royong dalam membersihkan kuburan ya. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana bentuk kegiatannya itu sebelum melakukan kegiatan nyadran ini pasti saja mereka melakukan musyawarah untuk menentukan kapan kegiatan nyadran ini dilakukan. Lalu yang ketiga, terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kegiatan nyadran ini setelah melakukan pembersihan kuburan pasti saja dilakukan dengan makan bersama. Nah, di situ seluruh masyarakat itu diberikan kesempatan untuk makan makanan yang sama. Jadi tidak ada yang dibedakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok kinestetik? Sudah cukup. Nah, dari ketiga hasil karya tadi ada beberapa tradisi yang sudah kalian paparkan. Tradisi apa saja yang sudah kelompok lain paparkan? Satu, tradisi apa? Julenan, terus Iridan, terus Nyadran. Dari ketiganya masing-masing memiliki penerapan dari sila-sila Pancasila. Tadi contohnya dari tradisi nyadran, penerapan dari silanya itu apa? Doa bersama. Ada doa bersama, ada makan. Terus dari nyadran tadi ada membagikan apa? Membagikan makanan sebagai bentuk rasa syukur. Terus dari tradisi iriban, bentuk nilai Pancasilanya ada bergotong royong, membersihkan saluran air. Dari ketiga hasil produk tadi yang sudah kalian kerjakan, gimana? Kalian puas dengan hasil kalian masing-masing? Puas. Oke, kalian sudah puas. Untuk lebih memahami materi tentang makna dari simbol-simbol Pancasila, kita akan melakukan evaluasi bersama dengan mengerjakan beberapa soal. Nah, kalian bisa mengerjakannya menggunakan HP melalui scan barcode seperti yang sudah tadi kalian lakukan di awal pembelajaran saat asesmen diagnostik. Silakan kalian scan terlebih dahulu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, silakan dikerjakan selama 10 menit. Sudah? Sudah, Bu. Sari dan Evi sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah.
Setelah kalian mengerjakan soal evaluasi, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah kalian merasakan senang? Senang, Bu. Pembelajaran apa yang kalian dapatkan di pagi hari ini? Membuat artikel, Bu. Membuat artikel, terus apalagi? Simbol-simbol Pancasila. Kita mengetahui tentang simbol-simbol Pancasila, terus Mengetahui penerapan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari. mengetahui penerapan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian kan sudah mengetahui simbol-simbol dari sila Pancasila. Ada berapa simbol dari sila Pancasila? Ada berapa? 5 atau 6? 5. Ada 5. Yang pertama Bintang. yang kedua Lantai. lantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat yang terakhir padi dan kapas. Nah, kira-kira penerapan dari padi dan kapas sila kelima di kehidupan sehari-hari itu apa sih? Makan nasi. Betul atau tidak? Makan nasi. Sila kelima berbunyi apa ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti seluruh warga negara Indonesia memiliki Hak dan kewajiban yang sama. memiliki hak dan kewajiban yang sama. Terus satu lagi yang terakhir, penerapan di kehidupan sehari-hari pada sila pertama apa? Contohnya apa? Ibadah bersama. Beribadah, berdoa. Terus yang kalian lakukan di kelas ini saling apa? Toleransi. Saling toleransi antar umat beragama. Untuk mengetahui pengalaman belajar kalian, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu menggunakan barcode seperti biasa dengan kalian menyiapkan HP. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih anak-anak hebat kelas 4 yang sudah sangat antusias mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nantinya untuk materi ini semoga kalian bisa diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari, dan untuk pembelajaran selanjutnya kalian persiapkan sebelumnya, belajar dulu di rumah supaya di sini sudah mengetahui materi yang akan kalian pelajari. Dari Bu Guru sekian, apabila ada kesalahan atau kurang bisa memberikan materi secara maksimal, Bu Guru mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.